Halo adik-adik, balik lagi di channel Catatan Matematika. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, di sini balik lagi sama Kak Epi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah materi di kelas 7 SMP. Oke, apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, kalian masih ingat nggak tentang garis bilangan? Dulu waktu di sekolah dasar kalian pernah belajar mengenai garis bilangan. Oke, Kak Epi gambar dulu ya. Oke, bisa diperhatikan garis bilangan di sini. Ini merupakan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah kirinya itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bilangan ini, kita harus tahu dulu apa saja sih jenis-jenis dari bilangan bulat. Oke, untuk jenis yang pertama ada yang namanya bilangan positif. Bilangan positif bisa juga disebut dengan bilangan asli. Bilangannya apa saja? Kalau dilihat dari garis bilangan, bilangan positif itu letaknya di sebelah kanan dari bilangan 0. Jadi, bilangan positif atau bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus, jenis bilangan yang kedua? Jenis bilangan yang kedua itu adalah bilangan negatif. Bilangan negatif kalau dilihat dari garis bilangan itu adalah bilangan yang letaknya di sebelah kiri dari bilangan 0. Jadi bilangannya apa saja? Bilangan negatif itu terdiri dari negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke. Untuk jenis bilangan yang ketiga itu ada namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 kemudian bilangan asli. Jadi angkanya apa saja? Oke, kakak tulis di sebelah sini. Untuk yang ketiga namanya bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu sendiri dimulai dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli tadi dimulai dari berapa? Bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apa sih bedanya bilangan cacah sama bilangan asli? Bedanya hanya terletak pada angka ini saja, angka 0. Oke, lanjut lagi. Untuk bilangan yang selanjutnya, bilangan yang keempat itu adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu kalau dilihat dari garis bilangan itu dimulai dari angka 2. Oke, 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke,
9 bilangan prima bukan? 9 merupakan bukan bilangan prima. Kenapa bisa dikatakan bukan bilangan prima? Karena 9 itu bisa dibagi oleh 1, kemudian bisa dibagi oleh 3, dan bisa dibagi oleh 9. Sedangkan pengertian bilangan prima tadi adalah bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya tadi 2. 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, oleh 2 itu sendiri. 2 tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Kita coba, 2 dibagi oleh 1 itu sama dengan 2. 2 dibagi sama dengan 2 itu hasilnya 1. Kemudian kita coba lagi 7. 7 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7 itu sendiri. 7 bisa dibagi bilangan lain? Nggak bisa. Oke, lanjut lagi 11. 11 juga hanya bisa dibagi oleh 1 dan 11 itu sendiri. 11 tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Jadi bilangan prima, kakak ulangi sekali lagi, pengertiannya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut lagi, jenis bilangan yang kelima adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Komposit adalah bilangan selain bilangan 1 dan bilangan prima. Jadi bilangan komposit adalah bilangan selain 1 dan bilangan prima. Jadi bisa dikatakan bilangan komposit ini adalah lawan dari bilangan prima. Apa saja? Tadi kata kakak selain 1 dan bilangan prima. Bilangan prima berarti 2 dan 3 termasuk bilangan prima. Jadi yang dimaksud dengan bilangan komposit mulainya dari berapa? Dari 4. Oke, jadi bilangan komposit itu dimulai dari bilangan 4. Kemudian apalagi? 6 yang tidak ada di bilangan prima. Apalagi? 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, ini termasuk ke dalam bilangan komposit. Jadi diingat, bilangan komposit itu adalah merupakan bilangan selain bilangan 1 dan bilangan prima. Oke, kakak rasa untuk jenis-jenis bilangan bisa dipahamin. Kita masuk lagi ke materi yang selanjutnya, membandingkan dua buah bilangan. Oke, kakak hapus dulu papan tulisnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah membandingkan dua bilangan. Jadi untuk membandingkan dua bilangan, kita memerlukan tanda pertidaksamaan. Jadi dulu waktu kalian di sekolah dasar, kalian pernah belajar mengenai tanda ini. Masih ingat adik-adik? Oke, kalau yang atas ini dibaca dengan lebih dari, kalau yang di bawah ini kurang dari. Oke, kakak punya contoh nih. Jadi diingat ya adik-adik, untuk membandingkan dua bilangan ini, yang kalian perlu ingat itu adalah konsep dari garis bilangan. Jadi semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, kemudian semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Oke, kakak punya contoh, misalkan di sini kakak punya angka negatif 5 titik-titik 0. Kira-kira tandanya lebih dari atau kurang dari?
Oke, untuk soal yang nomor 1 ini kita perhatikan di situ 0 dan negatif 5. Jadi kita perlukan di sini adalah konsep garis bilangan. Negatif 5 itu letaknya di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari 0. Oke, kita perhatikan dulu 0 di sebelah sini. Kemudian ada negatif 5. Berarti negatif 5 letaknya di sebelah mana? Kanan atau kiri? Di sebelah kiri. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi letaknya di sebelah sini. Oke, jadi dari soal itu negatif 5 itu letaknya di sebelah kiri dari bilangan 0. Tadi ingat kata kakak, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi negatif 5 itu kurang dari 0. Jadi tandanya yang mana? Yang di bawah. Oke, untuk soal yang selanjutnya, kakak punya lagi misalkan di sini angkanya 15. Nah, kemudian yang di sebelah sini negatif 2. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Dari soalnya kakak, 15 itu nilainya adalah positif. Kemudian negatif 2 itu adalah negatif. Positif itu letaknya di sebelah kanan, kemudian negatif itu letaknya di sebelah kiri. Jadi sudah jelas di sini karena 15 itu letaknya di sebelah kanan dari negatif 2, berarti nilai 15 itu lebih besar dari negatif 2. Karena dia lebih besar atau berarti lebih dari, tandanya yang pertama. Pokoknya terbuka ke 15. Jadi 15 itu lebih dari negatif 2. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kakak punya contoh untuk soal misalnya sama-sama negatif. Kakak punya di sini negatif 2 dengan negatif 5. Negatif 2 dengan negatif 5 kira-kira lebih besar mana? Ingat, posisi pada garis bilangan. Ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Dari soal ini, negatif 2 dengan negatif 5. Negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan. Oke, kalau kita gambar garis bilangan seperti ini. Negatif 2, kemudian negatif 3, semakin ke sini negatif 4, negatif 5. Oke, kita perhatikan nih. Negatif 5 itu letaknya di sebelah kiri dari negatif 2. Jadi otomatis negatif 2 itu lebih besar nilainya dari negatif 5. Jadi yang mana tandanya? Lebih dari, berarti yang di atas. Oke, kakak rasa sangat mudah sekali untuk membandingkan dua bilangan. Yang penting kalian paham konsepnya. Semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Oke, kita lanjut lagi ke materi mengurutkan bilangan. Kakak hapus dulu ya. Kakak punya contoh misalkan negatif 200, 8, 0, negatif 100, negatif 22. Oke, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar. Kalian perhatikan di sini bilangannya ada apa saja? Negatif 200, 8, 0, negatif 100, negatif 20, dan 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang kalian harus perhatikan adalah karena di sini nilainya terbesar, kalian cari dulu nilai bilangan yang positif. Bilangan positif di sini ada apa saja? 8, kemudian 2. Jadi urutannya seperti apa?
8 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 8. Berarti 8, kemudian apa lagi? 2. Kemudian ada lagi bilangan yang positif? Sudah tidak ada ya, karena sisanya 0 dan negatif. Setelah bilangan 2 apa lagi? Kemudian 0. Yang selanjutnya 0, min 1, min 2, min 3. Berarti yang selanjutnya apa? Negatif 20. Kemudian negatif 100. Dan yang terakhir itu adalah negatif 200. Jadi yang paling kecil itu adalah negatif 200. Walaupun angkanya di sini besar, tapi karena pada garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, kakak rasa bisa dipahami sampai di sini untuk mengurutkan bilangan dan membandingkan dua buah bilangan. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut lagi ke materi mengenai sifat-sifat bilangan. Oke, jadi tidak hanya manusia yang memiliki sifat. Kalau manusia kan bisa memiliki sifat pemalu, kemudian pemarah. Bilangan juga memiliki sifat. Kira-kira apa saja sifat bilangan? Oke, simak pembahasan kakak yang selanjutnya. Yang di depan akan kakak hapus ya. Sifat-sifat bilangan. Oke, untuk sifat yang pertama itu ada namanya komutatif. Salah ngomong kakak tadi. Ada namanya sifatnya sifat komutatif. Sifat komutatif itu A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Ini untuk yang penjumlahan. Kemudian kalau untuk yang perkalian juga seperti itu. A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Ini namanya sifat komutatif. Oke, kakak kasih satu contoh deh. Misalkan di sini ada angka 2 ditambah 3 itu akan sama dengan 3 ditambah 2. Oke, kita coba deh. 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Sama bukan? Berarti A ditambah B itu akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Oke, itu untuk sifat yang penjumlahan. Sekarang untuk yang perkalian, apakah sama? Kita coba. Misalnya kakak punya angkanya 4 dikali 5 akan sama tidak dengan 5 dikali 4. Kita coba. 4 dikali 5 itu hasilnya 20. 5 dikali 4 itu juga hasilnya 20. Sama. Jadi A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Ini namanya sifat komutatif. Oke, sifat yang kedua itu ada namanya sifat asosiatif. Oke, sifat asosiatif itu seperti apa? Oke, kakak punya seperti ini misalnya. A ditambah B tambah C itu akan sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian A dikali B kemudian dikali C itu akan sama dengan A dikali B kali C. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Contohnya seperti apa? Oke, kakak kasih satu-satu contohnya. Untuk yang pertama, jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 itu akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Jadi masih ingat nggak
Kalau dalam matematika mengerjakan suatu soal itu dilihat dulu. Kalau nanti ternyata sama operasinya, berarti yang kalian lihat tanda kurungnya. Ingat, tanda kurung itu selalu dikerjakan pertama. Berarti di sini kalau ada soal seperti ini, 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 ditambah 5 itu sama dengan 10. Berarti hasilnya 10. Yang sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Kita coba. 2 ditambah, karena ini dalam kurung berarti dikerjakan 3 tambah 5 berapa? 8. 2 tambah 8 hasilnya 10. Di sebelah kiri 10, di sebelah kanan 10. Jadi ini yang dikatakan dengan asosiatif penjumlahan. Oke, untuk asosiatif yang perkalian apakah sama? Oke, perhatikan untuk contoh yang kedua, asosiatif perkalian. Kakak punya angkanya misalkan 2 kali 4 dikali lagi dengan 3 akan sama hasilnya dengan 2 kali 4 kali 3. Oke, kita coba ya. 2 dikali 4 berapa? 8. 8 dikali 3 hasilnya berapa? 24. Oke, ini akan sama hasilnya dengan 2. 4 kali 3 sama dengan 12. 2 kali 12 itu sama dengan 24. Sama nggak dengan yang ini tadi? Sebelah kanan itu sama dengan sebelah kiri. Jadi ini yang dikatakan dengan asosiatif perkalian. Oke, sifat yang selanjutnya ada yang namanya sifat distributif. Oke, yang ini boleh kakak hapus ya. Kakak hapus dulu. Sifat yang ketiga itu adalah B kali C. Oke, kakak punya contoh seperti ini misalnya 2 dikali 4 tambah 5. Ini akan sama dengan 2 dikali 4, kemudian 2 dikali 5, baru dijumlahkan. 2 dikali 4 dulu, ditambah 2 dikali 5. Oke, sama nggak hasilnya? Kita coba. 4 tambah 5 itu sama dengan 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 9 berapa? 18. 10 ditambah 8, 18. Sama atau tidak? Sama bukan? Jadi, distributif perkalian A dikali B tambah C itu sama artinya dengan A dikali B, kemudian ditambah B dikali, ini A kali C. A dikali B, kemudian A dikali C. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Mudah bukan? Oke, yang terakhir, sifat yang keempat itu adalah sifat identitas. Identitas ini ada dua, jadi untuk yang penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk identitas penjumlahan itu adalah 0, kemudian identitas perkalian itu adalah 1. Untuk contohnya, jadi semua bilangan kalau dijumlahkan dengan 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 5 ditambah 0 itu hasilnya 5. Kemudian 4 ditambah 0 ya tetap bilangan 4. Atau 1 juta ditambah dengan 0 ya tetap 1 juta nilainya. Jadi identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Kemudian kalau untuk yang perkalian, jadi bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 15 dikali dengan 1 hasilnya tetap 15. 20 dikali 1 ya hasilnya tetap 20. 1 miliar dikali dengan 1 ya tetap 1 miliar. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai
jenis-jenis bilangan bulat, kemudian membandingkan dua bilangan, kemudian mengurutkan bilangan. Pada video selanjutnya kakak akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Jadi tonton terus channel kakak ya. Dah adik-adik, semangat terus belajar.